Salam Guru Hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata, di mana hal ini saya lakukan setelah saya mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Belajar, sehingga saya bisa menuangkan apa yang sudah saya terima dalam proses pembelajaran tersebut dan memberikan impact kepada lingkungan saya. Dalam proses pelatihan itu, saya menemukan sebuah proses pembelajaran teori-teori yang dikemukakan oleh seorang ya bisa dikatakan beliau adalah Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, ya. Beliau kita sebut Ki Hajar Dewantara. Awal sebelum saya mengikuti pelatihan, ketika kalau mengingat kata Ki Hajar itu identiknya dengan ya seorang kakek-kakek Jawa gitu ya, kakek Jawa yang sudah sepuh mungkin, terus ya seperti itulah gambaran saya awal. Tetapi setelah mengikuti modul-modul dalam platform belajar tersebut, saya menemukan fenomena yang luar biasa, ya jadi seperti ini, ya. Ternyata beliau itu adalah seorang ilmuwan sekali, yang mana beliau itu satu-satunya orang Indonesia atau pribumi yang bisa belajar sampai di tingkat kuliah. Jadi waktu itu Ki Hajar Dewantara itu belajar kedokteran di kampus. Tetapi karena memang tipikal beliau yang aktivis, seorang aktivis yang suka menulis dan mengkritik pemerintah Hindia Belanda, sampai kritikannya sangat tajam sekali ketika beliau menjadi mahasiswa. Hal itu membuat beliau ternyata itu ya diasingkan, dibuang ke Belanda, diterbangkan ke Belanda sana. Dan ternyata setelah di Belanda ya tidak seperti zaman sekarang, ya, yang banyak internet, sumber belajar bisa diambil di mana-mana. Beliau di sanalah di saat yang tepat bagi Ki Hajar Dewantara untuk mempelajari teori-teori belajar yang ada di Belanda sana, karena di sana banyak sekali buku-buku, tidak seperti yang ada di Indonesia. Artinya apa? Yang awalnya hukuman menjadi surga bagi beliau untuk menambah hasanah keilmuannya, terutama di dunia di masalah pendidikan. Setelah beliau kembali lagi ke Indonesia, karena memang sudah mempunyai local wisdom, artinya seperti ada semacam kesadaran diri bahwasanya beliau adalah orang Indonesia. Jadi teori-teori barat yang sudah dipelajari, filosofi yang ada di buku yang beliau temukan di Belanda itu, beliau komparasi atau coba dibandingkan, bahkan dikawinkan dengan produk-produk lokal yang sudah ada di tanah air, yang sudah membumi dari dahulu. Wah, keren sekali, ya. Sehingga pantaslah beliau menyandang status sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salah satu itu yang paling menarik ketika beliau mencetuskan adalah mencetuskan teori pendidikan yang pertama, ya. Jadi yang paling terkenal itu ada istilah yang beliau utarakan, ya. Ing ngarso sung tolodo, ing matnya mangun karso, tuturi handayani. Yang artinya ketika jadi orang tua atau guru, maka jadilah suri tauladan bagi anak atau siswanya. Ketika istilahnya ketika berada di tengah-tengah, ayo memberikan semangat dan ide-ide untuk mendukung, dan tuturi handayani, ketika kalian berada di belakang, maka jadilah pendorong atau pemotivasi bagi kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar Anda. Dan yang paling fenomena yang terakhir adalah ketika beliau mencetuskan teori pendidikan yang lain, kaitannya kalau dikaitkan dengan tujuannya, di mana tujuan dari pendidikan menurut beliau adalah selamat dan bahagia.
secara filosofi apapun, bahkan menurut agama kita sekalipun, kalau dikaitkan dengan akhirat, saya ingin apa sih yang ingin kamu tuju di akhirat? Pasti yang paling benar itu adalah selamat dan bahagia. Kok bisa seperti itu? Karena ingin selamat dari neraka dan bahagia di surga. Nah, sebenarnya apa yang diutarakan oleh beliau itu bisa tidak hanya di teori pembelajaran, bahkan mungkin bisa bersifat universal ya, bersifat universal yang itu bisa dikaitkan dengan segala apapun yang ada di kehidupan ini, karena memang pada dasarnya kita dalam hidup ini ingin mencapai hal tersebut, selamat dan bahagia. Wow, yang waktu itu beliau istilahkan sebagai istilah yang ya, karena memang beliau berada di posisi masih ingin meraih kemerdekaan, maka istilahnya manusia merdeka, manusia yang berdeka dalam dirinya sendiri, merdeka yang memiliki beberapa hal. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya untuk yang pertama. Hal ini sudah saya tuangkan atau sudah saya share kepada peserta didik saya di sekolah saya setelah saya mengikuti pelatihan mandiri ini. Yang pertama video ini ya, terus nanti video kedua ada di sini dan video ketiga ada di atas. Nah, ketiga video ini akan ya, ini adalah video jawaban dari siswa saya yang sudah saya tularkan sedikit tentang hal tersebut. Video pertama saya akan menanyakan kepada peserta didik saya tentang apa yang kamu ketahui tentang konsep merdeka belajar dikaitkan dengan teori belajar Ki Hajar Dewantara, dan jawabannya adalah sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Yang kedua, saya mencoba untuk merelevansi atau apa alasan yang pas menurut peserta didik saya itu, kenapa Merdeka Belajar sangat pas untuk pembelajaran saat ini. Nah, menurut jawaban yang paling pas seperti apa? Videonya ini. Karena setiap manusia tidak ada produk yang gagal dari Tuhan masing-masing, dan setiap manusia punya keistimewaan dan punya ruang masing-masing yang disediakan secara fitrah, dan tugas kita adalah membantu anak menemukan ruang yang sudah disediakan dalam kehidupan, sehingga tidak ada anak yang tidak punya kehidupan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir. Setelah itu semua dipahami, saya ingin meminta pendapat menurut peserta didik saya itu, bagaimana pendapat Anda atau pendapat peserta didik saya tentang digitalisasi sekolah saat ini, pentingnya bagaimana dan lain sebagainya, dan jawabannya ini. Digitalisasi sekolah merupakan suatu tahap dan proses pembuatan kegiatan dan aktivitas di sekolah yang bersifat manual maupun analog di sekolah menjadi digital. Apa saja kegiatannya? Mulai dari pendaftaran murid, pembuatan mata pelajaran atau kurikulum sekolah, pemberian mata pelajaran, dan berbagai kegiatan lainnya. Manfaatnya banyak sekali. 1. Sistem yang terterapi. 2. Proses pembelajaran lebih mudah diakses dan lebih
lebih mudah dipahami serta lebih menyenangkan. 3. Orang tua dapat mengetahui perkembangan anak. 4. Memudahkan komunikasi pihak sekolah dan orang tua. Baik, terima kasih. Itulah aksi nyata saya sebagai pribadi, sebagai guru. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, itu murni dari saya sebagai pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, salam guru hebat Nusantara.